Pernah nggak sih kamu ngebayangin sebuah pelajaran grammar bahasa Inggris yang biasanya kaku, khususnya tentang kata sifat, bisa disulap jadi pengalaman emosional yang kebentuk karakter? Nah, di bedah materi kita kali ini, kita bakal mengupas tuntas sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang benar-benar mendobrak cara kerja kelas bahasa. Kita nggak akan bahas instruksi hafalan kosakata yang ngebosenin. Sebaliknya, kita bakal lihat gimana sebuah sesi belajar itu dirancang sedemikian rupa untuk langsung menyentuh hati para siswanya. Coba deh, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Apa sih arti sebenarnya dari kata sifat? Kalau kita baca aturan baku tata bahasa, ya itu cuma kata yang mendeskripsikan kata benda kan. Tapi dokumen RPP ini menantang para siswanya buat mikir lebih jauh. Gimana kalau aturan tata bahasa itu diperluas, sampai siswa bisa nemui ikatan emosional dari kata-kata tersebut di kehidupan nyata? Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kata sifat kayak peduli, sopan, atau tulus, itu nggak cuma dihafal artinya, tapi benar-benar dirasakan dan dipraktekkan. Nah, itulah yang bakal jadi fokus utama kita hari ini. Untuk paham kerangka besar materi ini, kita harus lihat dulu fondasi nilai yang dipakai. RPP ini ngambil nilai kemanusiaan universal yang sangat kuat, yang tercermin jelas dari kutipan ini. Dan saling tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan. Membuka kelas bahasa Inggris pakai kutipan dalam kayak gini, wah, ini otomatis menetapkan standar spiritual dan emosional buat seluruh kegiatan belajar nanti. Siswa nggak cuma dicokoki bahasa asing, tapi mereka langsung diarahkan buat sadar apa sih peran mereka dalam interaksi sosial sehari-hari. Oke, biar runut, ini dia cetak biru kita untuk membedah pengalaman kelas 90 menit ini dari awal sampai akhir. Pertama, kurikulum cinta dan deep learning. Kedua, 3 pilar pembelajaran utama. Ketiga, membuka kelas dengan empati. Keempat, kegiatan inti berbasis TPACK. Dan terakhir yang kelima, refleksi dan penilaian karakter. Yuk, langsung kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, kurikulum cinta dan deep learning. Apa sih yang bikin dokumen ini beda banget dari RPP pada umumnya? Jawabannya ada di filosofi utamanya, kurikulum berbasis cinta. Kurikulum ini fokus banget sama pengembangan karakter yang dibagi jadi 2 dimensi besar. Pertama, cinta vertikal alias hubungan spiritual siswa dengan Tuhan. Terus yang kedua, cinta horizontal. Ini diterjemahkan jadi sikap empati, saling menghargai, toleransi, dan kolaborasi aktif dengan orang-orang di sekitar mereka. Kerennya, setiap kata sifat bahasa Inggris yang dipelajari hari itu pasti dihubungkan kembali ke misi besar ini. Jadi kesadaran hubungan ke atas dan ke samping itu selalu terbangun secara bersamaan. Lanjut ke bagian kedua, 3 pilar pembelajaran utama. Ide filosofis tadi kan tinggi banget ya. Terus gimana cara praktisnya di kelas? Nah, RPP ini pakai pendekatan yang disebut pembelajaran mendalam atau deep learning, yang berdiri di atas 3 pilar utama. Pilar pertama, mindful learning. Di sini, siswa diajak benar-benar sadar kenapa materi adjektif ini penting buat karakter mereka, bukan cuma sekedar ngejar target kurikulum. Pilar kedua, meaningful learning. Konsep bahasanya dikaitkan langsung sama pengalaman emosional siswa yang benar-benar kejadian di dunia nyata. Terus pilar ketiga, joyful learning. Dokumen ini ngasih instruksi spesifik supaya kelas terasa hangat, ada unsur bermainnya, dan dinamika kelompoknya hidup. 3 hal ini benar-benar jadi kunci supaya kelas nggak berujung jadi rutinitas hafalan yang bikin ngantuk. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, membuka kelas dengan empati. Biar lebih kebayang, coba kita lihat lini masa nyatanya. Kita bakal bedah eksekusi kelas ini secara kronologis. Waktunya dibagi sangat proporsional, 10 menit untuk pendahuluan, 50 menit kegiatan inti, dan 10 menit untuk penutup. Alur yang rapi ini ngasih panduan yang sangat jelas buat gurunya soal manajemen waktu, dan di saat yang sama memastikan setiap menit yang dilewati itu sukses nyentuh aspek pikiran maupun perasaan siswanya. Bayangkan kamu ada di kelas itu. Di 10 menit pertama, gurunya nggak langsung nyuruh anak-anak buka buku teks. Nggak sama sekali. Setelah salam dan doa yang hangat, guru langsung mengejak kondisi emosi mereka dengan satu pertanyaan sederhana, tapi dalam banget. Bagaimana kondisi hati anak-anak hari ini? Taktik ini cerdas banget buat ngeruntuhin tembok formalitas dan langsung ngebangun ikatan emosional antara guru dan murid, bahkan sebelum materi akademis apapun disentuh. Setelah ngecek mood mereka, gurunya ngasih pertanyaan pancingan yang luar biasa. Coba dengerin ini. Bagaimana perasaan kalian saat terakhir kali menerima bantuan tulus dari sahabat terbaik kalian? Nah, secara cerdik, pertanyaan ini langsung menyambungkan konsep grammar tentang kata sifat dengan memori nyata si anak waktu mereka ditolong orang lain. Otak mereka pasti langsung mikir kata-kata kayak bahagia, terharu, atau bersyukur. Dari situlah sang guru masuk dan nunjukin kalau semua perasaan itu dalam tata bahasa masuk ke dalam kategori kata sifat. Mulus banget kan?
Kita lanjut ke bagian keempat, kegiatan inti berbasis TPI-CK. Masuk ke fase inti yang 50 menit ini, kita disuguhi penerapan model TPEC yang keren abis. Itu singkatan dari Technological Pedagogical Content Knowledge. Di satu sisi ada elemen teknologinya. Siswa nonton video animasi interaktif tentang kepedulian dan pakai papan digital bareng-bareng. Tapi di sisi lain, teknologi ini nggak cuma buat gaya-gayaan. Teknologi ini diarahkan sepenuhnya oleh kerangka pedagogi. Siswa pakai alat-alat digital itu buat diskusi kelompok tentang empati dan saling ngirim pesan-pesan positif. Jadi, hardware dan software di sini benar-benar difungsikan murni buat memfasilitasi nalar kemanusiaan mereka. Selama fase 50 menit ini, siswa juga nggak cuma duduk diam, dokumen ini menginstruksikan mereka buat bergerak dan berekspresi. Mereka main role play singkat untuk mempraktikkan langsung kata-kata sifat itu dalam aksi sehari-hari. Terus yang paling seru, ada aktivitas kolaboratif yang dinamakan tepuk apresiasi cinta. Ini tuh semacam selebrasi buat mengapresiasi kontribusi teman sekelompoknya. Aktivitas-aktivitas kecil tapi bermakna kayak gini tuh sukses banget ngebangun kerjasama, ngatur ritme energi di kelas, dan pastinya bikin semua orang tetap antusias berpartisipasi. Masuk ke bagian terakhir kita yang kelima, refleksi dan penilaian karakter. Sekarang pertanyaannya, kalau materi ini fokusnya ke perasaan dan empati, gimana cara gurunya menilai hasil belajarnya? Jawabannya ada di perpaduan yang pas antara tes kognitif dan penilaian moral. Penilaian akhirnya bukan pakai soal pilihan ganda yang ngebosenin soal struktur kalimat loh. Bukannya begitu, siswa malah diminta nulis esai singkat. Mereka harus ngejelasin 3 alasan fundamental kenapa kata sifat itu bisa jadi wujud nyata cinta buat sesama. Jadi pemahaman tata bahasa Inggrisnya tetap dinilai, tapi lewat cara yang benar-benar menguji apakah mereka menginternalisasi nilai baik dari kosakata yang mereka pakai. Dan hal ini luar biasa banget digambarkan lewat lembar observasi sikap sosial harian ini. Guru tuh benar-benar melacak sikap siswa secara nyata setiap harinya. Di luar esai tadi, guru bertugas memantau, aktif, dan mencatat langsung indikator-indikator kayak kepedulian, kesopanan, toleransi, dan kerjasama selama kelas berlangsung. Lembar ini jadi bukti konkret bahwa pembentukan empati itu bukan sekedar jargon, melainkan kompetensi belajar real yang diawasi dan dinilai langsung. Tapi, proses penilaian ini nggak cuma berhenti di siswanya aja. RPP ini juga menuntut gurunya buat ngelakuin refleksi diri. Sang guru harus nanya ke dirinya sendiri, apakah suasana penuh kasih sayang benar-benar tercipta secara alami hari ini? Bagian mana yang butuh intervensi empati lebih lanjut? Terus, ada nggak sih perubahan perilaku anak-anak yang kelihatan jelas setelah kelas selesai? Jadi, pendidik benar-benar dituntut buat menilai hasil interaksi dari atmosfer kelas yang mereka bangun, bukan cuma sekedar ngecek apakah materi hari ini udah selesai diajarkan atau belum. Di 10 menit terakhir, kelas ditutup dengan satu momen yang magis. Guru meminta anak-anak buat menutup mata sejenak, menarik napas, dan merenungkan satu pertanyaan terakhir ini. Satu kebaikan apa yang berniat langsung kalian lakukan setibanya di rumah hari ini? Nah, setelah kita sama-sama membedah gimana sebuah rencana pelajaran tata bahasa ternyata bisa disulap jadi instrumen penyebar nilai empati yang luar biasa, sekarang giliran saya yang tanya ke kamu. Apa satu tindakan baik yang berniat langsung kamu lakukan hari ini? Terima kasih udah ngikutin bedah materi ini sampai akhir, dan teruslah belajar dengan penuh semangat. Selamat datang to my channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga apa yang kami bagikan menjadi berkah. Amin.